Pak Prabowo itu tegas sekali. Sikat kebocoran APBN, berantas mafia penegak hukum. Ini presiden kita yang satu ini tegas, jangan macam-macam. Terbaru Pak Prabowo dihadapkan pada kasus soal penyerangan polisi Malaysia ke beberapa pekerja migran asal Indonesia. Bahkan sampai menggunakan senjata api. Nah, ini bagaimana kasusnya? Benarkah mereka melalui jalur ilegal? Dan apa tanggapan Pak Prabowo? Komisaris Besar Polisi Julierman Pasaribu selaku Atas Polri di Malaysia mengatakan warga negara Indonesia yang menjadi korban penembakan diduga merupakan pekerja migran yang hendak kembali ke tanah air melalui perairan Selangor. Ya, itu sedang kita tentunya berharap ada investigasi, ya kan? Ya. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Lambangnya. Mau bisa kenal lambangnya? Lambangnya. Sampai tiga. Atas nama 1, 2, 3. Imigran kita ditembak mati di Malaysia. Jadi kami mengecam, Pak, tindakan tersebut dan meminta. Selamat datang di Yuda Media. Kasus penyerangan polisi Malaysia ke pekerja migran asal Indonesia ini sedang viral. Banyak orang mempertanyakan kenapa harus menggunakan senjata api dan seterusnya. Bagaimana sebenarnya kasus ini dan apa perkembangannya? Ya, itu sedang kita tentunya berharap ada investigasi, ya kan? Ya. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing, risikonya negara asing akan bertindak. Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu. Ya, kita waspada, kita ingatkan, tapi kita juga yakin bahwa pihak Malaysia akan melaksanakan penyelidikan yang terbaik. Kalau ya? penembakan itu tempat bicarakan penerangan ke Anggur nggak? Itu secara garis besar kita bicarakan. Baik, ini akan dipulangkan. Ya, nanti ada yang ngurus. Oke, jadi memang sudah di meja Pak Prabowo laporannya ya. Intinya tuh Pak Prabowo sudah mendapatkan laporan. Tapi yang jelas sedang diproses dari pihak-pihak terkait. Dari Malaysia dan juga dari Indonesia tentu saja Pak Prabowo menjanjikan keadilan. Dan tentu saja ketika kasus ini terjadi di negara tetangga, negara lain gitu ya, Pak Prabowo meminta kita untuk percaya juga bahwa proses di mereka akan tetap kita kawal gitu, intinya di situ. Dan ada pesan-pesan juga nih buat teman-teman semuanya dan kita semuanya dari Pak Prabowo ketika kita punya keinginan untuk melakukan sesuatu, prosesnya harus jujur dan harus benar. Jangan sampai ada menggunakan proses-proses yang tidak semestinya. Karena resikonya memang akan selalu ada. Bahkan negara akan kesulitan untuk melindungi kita sebagai warga negara Indonesia. Misalkan kita kesananya ilegal, diselundupkan, melakukan kejahatan, tindakan kriminal dan seterusnya melawan hukum yang berlaku di sana misalkan. Negara kan susah juga nih, Pak Prabowo juga susah juga buat nyelamatin kita. Pak Prabowo tuh punya keinginan bahwa seluruh warga negara Indonesia, siapapun itu yang mendukung beliau pas pilpres ataupun bukan, itu seperti yang disampaikan saat pidato pertama kali menjadi presiden di MPR ya, setelah dilantik, Pak Prabowo tuh bersedia menghibahkan dirinya untuk melindungi kita semuanya sebagai warga negara Indonesia. Tapi kita warganya juga jangan mempersulit pemerintah, tahu kan maksudnya kan gitu. Kasus penembakan warga negara Indonesia asal Riau terus bergulir. Dari penelusuran tim Kompas TV Medan di Malaysia terungkap fakta baru. Atas Polri di Malaysia Rabu sore mengungkapkan perkembangan di balik kasus penembakan yang dilakukan personil Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM dan menewaskan warga Riau. Komisaris Besar Polisi Julierman Pasaribu selaku Atas Polri di Malaysia mengatakan warga negara Indonesia yang menjadi korban penembakan diduga merupakan pekerja migran yang hendak kembali ke tanah air melalui perairan Selangor.
Mereka berniat pulang ke tanah air secara ilegal dengan menyerahkan sejumlah uang kepada seorang agen. Uang dengan jumlah bervariasi mulai dari 1.200 hingga 1.500 ringgit Malaysia. Mereka dijanjikan akan dibawa ke Dumai, Provinsi Riau, namun baru beberapa menit bertolak dari Selangor, kapal mereka dihalangi oleh kapal APMM. Saat dicegat inilah kapal diminta berhenti, namun nahkoda kapal memilih kabur sehingga berujung pada penembakan dan menyebabkan seorang warga negara Indonesia meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan kami kepada para korban, kami sudah menemukan titik terang bahwa para korban ini berangkat dari Tanjung Ru, pantai Tanjung Ru, Malaysia, dengan membayar sejumlah uang. Ada yang sekitar 1.400 ringgit, ada yang 1.400 ringgit, ada yang 1.300 ringgit kepada agen yang bernama Man. Kemudian mereka berangkat tanggal 24 Januari pukul 03.00 pagi menuju Dumai. Mereka tidak ada yang saling kenal. Jadi mereka membayar dan masuk ke dalam kapal itu sudah ada orang-orang lain. Dan ABK-nya 3 orang informasinya. Kemudian mereka berangkat menuju Dumai dan baru 10 menit di perjalanan mereka dicegat oleh pihak APMM. Kemudian diberikan peringatan untuk berhenti. Dalam kasus ini, pemerintah Indonesia meminta pemerintah Malaysia untuk melakukan pengusutan atas adanya dugaan penggunaan tindakan berlebih yang dilakukan oleh APMM. Permintaan dilakukan dengan mengirim nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia. Ferry Irawan, Kompas TV, Malaysia. Oke, jadi kalau menurut saya sih tindakan penembakan yang sampai ke apa istilahnya menyebabkan korban ini kayak berlebihan juga sih, karena harusnya kalau misalkan soal beginian kan hukuman paling beratnya adalah deportasi, ya nggak sih? Nggak sampai yang ke hukuman mati terus ditembak begitu kan nggak ya? Waduh, dilempari telur nih. Dubes Malaysia di Jakarta diserbu aksi demo. Ini mereka melempari kantor kedutaan besar Malaysia di Jakarta dengan telur. Hampir 100 pendemo berkumpul di depan Kedubes Malaysia pada hari Senin tanggal 30 Januari. Ini masa protes penembakan pekerja migran Indonesia oleh APMM ya. Sempat ada satu yang meninggal dan 4 lainnya terluka begitu. Waduh, penembakan terjadi saat 5 migran Indonesia diduga mencoba keluar Malaysia secara ilegal. Penembakan ini dikecam banyak pihak di Indonesia dan kemudian juga mendapatkan perhatian dari DPR ya, yang mencoba mendorong pemerintah untuk juga mengusut bagaimana sebenarnya kronologinya dan bagaimana sebenarnya penembakan yang berujung maut ini seharusnya tidak terjadi. Karena misalkan ditangkap itu mentok sebagai hukumannya adalah dideportasi ke Indonesia kan. Lambangnya. Oh bisa kena lambangnya. Lambangnya. Sampai 3. Kata nama. 1, 2, 3. Wah, ini sudah bernada politis ya. Karena masa aksi demo itu menuliskan di spanduk mereka copot menteri dan wamen P2MI. Ini waduh, sudah ada yang menunggangi dengan tunggangan-tunggangan isu politik ya. Tindakan tegas terhadap kasus ini. Untuk itu kami tidak mencopot menteri yang HSPI mengadakan aksi di depan kedutaan Malaysia untuk meminta pemerintah Malaysia memenjarakan dan mengadili polisi yang menembak pekerja migran Indonesia, dan sudah 3 orang dirawat, 1 orang juga kritis. Ini pembunuhan, bukan pengamanan terhadap pekerja ilegal. Karena
mengacu kepada konvensi ILO, pekerja migran itu dilindungi. Kalaulah dia ilegal, itu deportasi atau diamankan secara hukum. Tapi ini ditembak. Pengakuan sepihak dari pihak kepolisian Malaysia tidak bisa dipercaya. Bagaimana mungkin mereka dikatakan menyerang polisi, padahal polisi memegang senjata. Oleh karena itu kami minta pemerintah Malaysia mengadili, memenjarakan, dan menangkap oknum polisi tersebut. Kepada pemerintah Indonesia, pada Bapak Presiden Prabowo, kami minta membentuk tim pencari fakta. Apa yang sesungguhnya terjadi? Banyak pekerja ilegal di Indonesia, di Malaysia kok. Dan Malaysia ekonominya menikmati karena upah murah. Bisa menggunakan tenaga murah. Kami minta tim pencari fakta, mencari fakta yang sebesar-besarnya. Oke, ini Said Iqbal ya, dari Partai Buruh. Imigran kita ditembak mati di Malaysia. Jadi kami mengecam tindakan tersebut dan meminta penjelasan dari pemerintahan Malaysia secara terbuka, dan meminta juga pemerintah Indonesia untuk menindaklanjuti hal tersebut agar harga diri bangsa Indonesia ini betul-betul dan juga hak-hak para imigran itu terlindungi. Terus saya melihat bahwa permasalahan imigran ini sumber dari PMI ya, atau Migrant Care. Selama 20 tahun ini sudah 75 pekerja migran Indonesia telah meninggal karena diduga adanya extrajudicial killing atau pembunuhan oleh aparat yang tanpa proses peradilan di Malaysia. Ini sangat serius sekali, dan juga saya mengusulkan agar pemerintah membentuk satgas mafia perdagangan orang, karena ini sudah sangat mengkhawatirkan perkembangan ini. Memang kita masyarakat Indonesia butuh pekerjaan, tetapi perlu, seperti rekan saya sampaikan, perlu ada pemahaman yang sama tentang kebutuhan akan pekerjaan dan kebutuhan akan sumber daya manusia di negara tujuan, yang harus ada kesepahaman. Terus perlu ada menjaga komunikasi yang sinergi antara KBRI, BP, NP2 TKI, dan LSM seperti Migrant Care yang mengetahui, memiliki jaringan sampai ke bawah tentang munculnya permasalahan yang dapat ditangani segera mungkin. Kedua, perlu adanya kesepahaman atau dibangun suatu kesepahaman ya, antar negara. Bagaimana penerimaan tenaga kerja, karena selama ini negara pengirim dan penerima tenaga kerja mempunyai peraturan atau kebijakan yang berbeda-beda tentang perlindungan tenaga kerja dan jaminan sosial bagi tenaga kerja tersebut. Ketika kita berbicara tentang tenaga kerja Indonesia yang menyumbang devisa yang besar bagi Indonesia, seharusnya tidak perlu lagi kita bicara tentang atau mendengar pekerja Indonesia yang tidak dibayar gajinya, jika memang jaminan sosial itu kita ada punya kesepakatan dan aturan yang jelas. Oke, jadi pihak dari DPR itu juga menyayangkan bagaimana nasib pekerja migran ilegal kita yang kemudian punya kasus di Malaysia ini harus sampai ke situasi yang sedemikian rupa begitu ya kan. Seperti tadi juga disampaikan oleh Ketua Partai Buruh, bagaimana tidak seharusnya mendapatkan perlakuan yang sangat keras ya. Kalau misalkan tertangkap cukup diamankan secara hukum, dan kemudian sebagai punishment paling keras adalah deportasi. Kemudian tadi juga dikuatkan oleh Pak Prabowo bahwa kedua belah negara sedang mengurus hal ini agar clear, agar siapapun yang kemudian bersalah ketika ada ditemukan kesalahan di situ juga bertanggung jawab dan juga menyelesaikan masalah ini. Kemudian juga himbauan dari Pak Prabowo agar ketika mencari kerja di negara lain, menjadi buruh migran, menjadi pekerja migran di sana, tempuhlah proses-proses yang benar agar negara juga mudah melindungi teman-teman semuanya. Tapi daftar ini mahal dan juga ribet. Kalau nggak mau ribet, ya ini akibatnya. Mereka yang kemudian diserang oleh polisi di sana ini statusnya ilegal.
negara juga sulit ini, kan serba salah juga. Kecuali nanti kalian menempuh proses yang oke, yang benar. Jadi kan negara punya alat gitu untuk punya dasar, punya status untuk melindungi para pekerja migran. Karena semuanya warga negara Indonesia, pastinya harus dilindungi kan. Kalau menurut kalian seperti apa? Coba tulis pendapat kalian tentang isu yang lagi viral ini di kolom komentar di bawah.